Dan ini bukan terjadi karena alam, tapi ini terjadi karena manusia dan tangan-tangan mereka. Ada hukuman yang paling besar nanti di akhirat. Kalau ternyata ada kejadian 1, 2 dan sebagainya, oh tiba-tiba kebakaran, gajon, ini ada sekelumit hukuman yang Allah berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Those hostages aren't back. I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. 3 days later. Dan wajar banget ketika orang-orang juga kayak merasa senang ketika di Los Angeles terjadi kebakaran, dan kabarnya juga di New York terjadi kebakaran, dan itu kayak sebuah hukuman ya, karma kata orang untuk orang-orang Amerika yang mendukung Israel. Tapi teman-teman sekalian, tentu saja kita secara pribadi kita tetap mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita tetap mengatakan kita berbelasungkawa, kita tetap mengatakan bahwasanya kita berduka cita dengan kejadian yang terjadi di Los Angeles. Karena kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang layak untuk disyukurin ketika mereka mendapatkan musibah, yang layak untuk dibully ketika mereka mendapatkan musibah. Kita tetap berbelasungkawa, kita tetap kemudian untuk menyampaikan bahwasanya kita turut berduka dan kita merasakan apa yang mereka rasakan, kita berempati pada mereka. Karena tentu saja tidak semua orang-orang Amerika yang berada di tempat kejadian itu semuanya menanggung kesalahan pemerintahnya Amerika. Nah, hanya saja teman-teman sekalian, ini juga sebuah hikmah mungkin bagi kita. Mungkin selama ini kita masih abai ketika terjadi pembumi hangusan di Gaza, tapi kita menjadi melek tiba-tiba ketika kita melihat satu tempat yang begitu luas kemudian hancur, berantakan hanya dalam beberapa waktu saja oleh kebakaran hutan. Nah, ini adalah sebuah waktu yang tepat bagi kita untuk mengambil hikmah. Apakah kita tetap diam ketika terjadi kerusakan yang lebih besar, terjadi kerusakan yang dibuat oleh manusia secara sengaja, genosida. Sementara apa yang terjadi di Amerika itu adalah sebuah musibah yang ya tidak akan terulang mudah-mudahan dalam waktu dekat. Artinya musibahnya udah selesai, tinggal mereka recovery. Tapi tidak dengan di Gaza. Yang terjadi di Gaza adalah mereka sampai sekarang masih dibombardir, mereka sampai sekarang masih mengalami kerugian, dan mereka sampai sekarang masih menderita, dan kita nggak tahu sampai kapan. Mungkin ketika ini terjadi pada white people, pada orang-orang berkulit putih, orang baru akan lihat seperti apa sih susahnya. Maka yang coba ingin kita sampaikan adalah kita berduka pada apa yang terjadi di Los Angeles, tapi harus lebih berduka terhadap apa yang terjadi di Gaza. Karena ini bukan sebuah bencana alam, tapi ini adalah genosida yang direncanakan dan dibuat oleh manusia dan disaksikan oleh manusia. Kalau kita merasa bahwasanya apa yang terjadi di Los Angeles itu begitu apokaliptik, begitu kiamat, apalagi yang dirasakan oleh saudara-saudara di Gaza, ayo buka hati. Minimal ini bisa menjadi sebuah hikmah bagi kita, bahwasanya kita bisa lebih merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena itu teman-teman sekalian, ini sebagai sebuah pengingat bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita suarakan ini meskipun tidak didengar, tapi Allah punya cara agar ini didengar. Ketika orang-orang sedih ketika melihat kejadian di Los Angeles, maka ini membukakan juga mereka sebuah kejadian yang lebih parah. Kalau andaikan di Los Angeles itu mungkin kerugiannya begitu besar, 2.500-an triliun katanya, dan korban jiwa itu sedikitnya sampai sekarang cuma 10, tapi di Gaza berapa puluh ribu, minimal 50.000 orang-orang sudah tewas tidak bernyawa di sana dan didominasi oleh anak-anak dan perempuan. Yuk buka mata, ambil hikmah daripada kejadian, kita tetap berduka, kita turut kemudian bersedih, tapi kita harus tahu bahwa kita tidak boleh pilih-pilih dalam bersedih. Ada kesedihan yang lebih besar, ada bencana yang lebih besar, dan ini bukan terjadi karena alam, tapi ini terjadi karena manusia dan tangan-tangan mereka serta genosida yang terencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina sudah Allah siapkan janji-janji dari kesabaran dan seterusnya, kedzaliman yang ditimpakan badannya akan sesuatu yang besar. Pun mereka berhak untuk membela dirinya karena ada urusan dengan agama, kemanusiaan, bukan dirinya sendiri. Kemudian ada orang yang berbuat zalim. Ada orang berbuat zalim gak dibalas di dunia, ibu yang soleha. Bukan ukuran kita itu. Dia berbuat zalim, bahkan hukuman yang paling pedih nanti di akhirat. Ada raja-raja zalim itu sampai mati nggak ada hukuman. Seneng terus di dunia. Apakah itu berarti mereka benar? Juga tidak.
Ada hukuman yang paling besar nanti di akhirat. Kalau ternyata ada kejadian 1, 2 dan sebagainya, oh tiba-tiba kebakaran, gajah, ini ada sekelumit hukuman yang Allah berikan. Artinya jangan sampai kita memahami di saat ternyata, oh kok aman-aman saja, dia sudah berbuat dolim lama, kok tidak ada kejadian, itu bukan berarti mereka dalam kebenaran, tidak. Hukuman di dunia sekecil sekali, sekelumit. Tapi yang lebih serem adalah nanti hukuman di akhirat. Kita beriman pada akhirat. Dan ternyata yang penting adalah masalah aku. Suatu kali ada orang bertanya, bagaimana ya hukumnya? Palestina begini kan? Itu kan tidak benar dan sebagainya. Oh, oke. Sekarang kita tanya kepada orang yang punya semangat semacam ini. 1, berapa kali Anda mendoakan mereka dalam sehari? 1, berapa persen uang yang sudah kau keluarkan? Jangan sampai hanya teriak saja, lalu pengen diangkat di media. Kita perlu kejujuran. Apakah waktu kita makan enak langsung kita bayar Palestina juga? Apakah juga kita lupa saat itu? Jadi Palestina itu bisa menjadi tren untuk perbincangan saja. Bahkan jor-joran, ada orang ini juga cerita tentang Palestina. Ini loh ada pembantian, video pembantian ini loh Palestina. Bukan menjadikan dia terenyuh lalu mengeluarkan duit. Enggak, malah dia, aku punya video lebih serem lagi nih. Hanya jor-joran saja. Tanyakan dirimu sendiri, wahai siapapun yang bicarakan Palestina hari ini. Apa yang Anda berikan untuk Palestina saat ini? Doa. Dimulai dari kunut nazilah. Dimulai daripada doa-doa di tengah malam. Waktu khutbah Jumat. Setiap saat kita mendoakan mereka. Kemudian, apa yang Anda berikan pada mereka? Jangan sampai kita hanya di lesan saja, sementara kita tidak keluar. Berapa puluh juta yang telah Anda keluarkan? Berapa ini? Atau Anda masih makan enak di rumah, tapi nggak pernah ingat dengan Palestina. Berarti kita hanya action saja bicara tentang Palestina. Ini kan bahaya tentang aku. Makanya pemerannya adalah aku, ada Palestina, ada orang berbuat zalim. Nah, sekarang tinggal aku. Makanya hari ini kami selalu ingatkan.